Selain kesibukannya di pesantren yang semakin padat dan sudah tidak lakunya panggung ceramah kabib-kabib, baik di dunia nyata maupun di media sosial, otomatis hilanglah cerita-cerita hurufat dari para kabib-kabib yang selalu membangga-banggakan nasabnya seperti tahun-tahun lalu. Undurnya Kiai Imad dari panggung ceramah, ternyata masih mempersiapkan buku untuk menjawab buku ulama Ba'alawi dari Oman yang diduga buku tersebut akan dibagi. Imaduddin rungkat, teman-teman semua. Sekarang dia berhenti bahas polemik nasab, tapi dia akan menyebarkan kitab-kitab yang akan disebarkannya kepada kiai-kiai Nusantara mengenai yang katanya tesis ilmiahnya, teman-teman, mengenai nasab Ba'alawi. Kita lihat dulu videonya dari Imaduddin Al-Kaburi, teman-teman. Selain kesibukannya di pesantren yang semakin padat dan sudah tidak lakunya panggung ceramah kabib-kabib, baik di dunia nyata maupun di media sosial, otomatis hilanglah cerita-cerita hurufat dari para kabib-kabib yang selalu membangga-banggakan nasabnya seperti tahun-tahun lalu. Undurnya Kiai Imad dari panggung ceramah, ternyata masih mempersiapkan buku untuk menjawab buku ulama Ba'alawi dari Oman yang diduga buku tersebut akan dibagi-bagikan ke kiai-kiai Nusantara. Saya tidak ada pernyataan berhenti membahas masalah nasab. Yang ada itu adalah saya berhenti untuk berceramah keluar daerah terkait dengan pertama bahwa kegiatan di pondok pesantren yang semakin padat. Yang kedua, kita lihat para Habib Ba'alawi ini sudah banyak yang berubah juga. Tidak ada lagi kita saksikan dari mereka itu ada yang berani mencaci maki para kiai. Tidak ada lagi yang berani mencaci maki pengurus NU, tidak ada lagi seperti itunya Faisal Asgab misalnya yang berani mencaci maki sedemikian rupa terhadap Mbah Hasyim Asy'ari misalnya. Tetapi penelitian kajian ilmiah tentang bahwa para habaib ini bukan keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW itu juga rupanya menjadi sebuah titik poin di mana bisa berubahnya para habaib ini dari akhlak-akhlak yang kita saksikan waktu-waktu yang dulu itu di luar kontrol, sudah offset lah. Tetapi hari ini kita saksikan di antara mereka sudah banyak yang menyadari walaupun belum semuanya. Kajian ilmiah tentang bahwa Ba'alawi ini bukan sebagai keturunan bagi dari Nabi besar Muhammad SAW dilihat dari kajian historis, dilihat dari kajian genealogi, dilihat dari tes DNA bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan di dalam kesimpulan DNA itu adalah mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu ketika hal-hal yang saya sampaikan tadi itu telah terwujud, kemudian kesibukan saya di pesantren juga semakin padat, saya kira kebutuhan akan saya turun untuk ke daerah-daerah itu sudah tidak seurgen waktu-waktu belakangan. Bahkan sekarang sudah bermunculan di daerah-daerah penceramah-penceramah yang sudah berani menyampaikan tentang kebenaran ilmiah bahwa Ba'alawi ini bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu adalah merupakan sebuah kemajuan karena di titik itu ada kebangkitan dari masyarakat, dari ulama-ulama kita di kampung, dari warga-warga NU yang dulu mereka memiliki keraguan, melihat akhlak-akhlak yang kurang baik, akhlak-akhlak yang jelek, tetapi mereka ada ketakutan, takut kualat, kemudian takut tidak mendapat syafaat. Tetapi hari ini apabila ada sebuah tindakan-tindakan yang tidak baik dari para Ba'alawi ini, mereka akan sanggup dirinya sendiri melawan karena mereka sudah mempunyai vaksin secara psikologis bahwa agama yang dianut oleh mereka selama ini dari mulai kecil diwariskan oleh orang tua mereka ternyata adalah agama yang tidak menjadikan nasab sebagai sebuah
hal yang amat penting, tetapi ketakwaan dan ilmu itulah yang paling penting di dalam agama Islam, agama yang mereka anut sejak kecil, agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak kurang lebih 500 tahun yang silam. Kiai, artinya hanya ceramah ke daerah saja tentang nasabah Alawi, ya, tidak menerima undangan begitu ke daerah. Tapi tidak berhenti untuk mengkaji nasab ini. Wah, enggak dong. Kita ini artinya begini, kajian itu kan pasti ada waktunya ya kan. Tetapi saya kira sampai hari ini kesimpulan ilmiah bahwa Balawi bukan turun Nabi itu sudah konklusif, Kang Mas. Kenapa? Karena dari bantahan-bantahan yang ada itu tidak menjawab daripada tesis saya. Nah, maka oleh karena itu ini sudah konklusif, ini sudah menjadi sebuah kesimpulan ilmiah ya, tetapi kesimpulan ilmiah atau kebenaran ilmiah yang di dalam syarat kebenaran ilmiah itu harus logis dan verifikatif, walaupun sudah terpenuhi, itu banyak juga orang-orang yang tidak mempercayainya. Seperti kesimpulan ilmiah tentang bahwa bumi ini bulat, itu sampai hari ini masih ada kelompok orang yang masih mempercayai bumi itu datar. Dan itu silakan saja, dia tidak ditangkap oleh polisi gitu. Begitu, Kang Mas. Saya ingin bertanya, apakah Kiai Imad ini setelah berhasil melakukan dekonstruksi terhadap hegemonik nasab, genealogi nasab ini, sedang mempersiapkan karya yang lebih besar lagi atau yang momentum, sehingga Kiai Imad perlu berkholwat dulu atau perlu menenangkan pikiran dulu, atau bagaimana Kiai Imad? Mungkin ada bocorannya, silakan. Biar publik tidak bertanya-tanya, Kiai Imad takut atau Kiai Imad wah macam-macam, silakan. Adapun terkait dengan apakah ada sebuah karya baru tentang nasab, ya saya lagi mengerjakan sebuah jawaban dari sebuah kitab yang seorang dari Kesultanan Oman yang bernama Ahmad bin Aud itu membuat sebuah kitab berjumlah 120 halaman. Kemudian kitabnya itu saya jawab dengan beberapa halaman saja karena isinya tidak mengandung daripada dalil-dalil yang dibutuhkan, karena isinya itu ketinggalan zaman daripada para pembela Balawi yang ada di Indonesia. Jadi dalil-dalil yang ada di Indonesia yang disampaikan oleh para pembela nasab Balawi di Indonesia ini lebih hebat daripada dalil-dalil yang disampaikan oleh Ahmad bin Aud dari Kesultanan Oman ini. Makanya saya cukup waktu itu menjawabnya dengan 2 lembar atau 1 lembar HPS. Tapi beberapa hari yang lalu saya menerima sebuah mulaf, ya, sebuah file yang berisi tentang kitab yang dikarang oleh Ahmad bin Aud ini sudah dicetak di Kesultanan Oman atau di Tarim, saya tidak paham, tetapi versi cetaknya itu dibuat lebih banyak. Jadi ada 300-an halaman dari 120 halaman yang dulu dikirimkan kepada saya tahun 2024. Itu hari ini ada 300 halaman dengan jenis huruf font yang lebih besar. Jadi isinya sama, tapi cara untuk mencetaknya itu diperbesar hurufnya, jadi seakan terlihat tebal. Kemudian saya mengira itu rencananya akan dibagikan kepada para kiai-kiai di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya merasa perlu untuk menjawab buku atau kitab dari Ahmad bin Aud yang disebut dengan Idharul Haqiqah itu dalam bahasa Arab juga. Jadi saya sedang menulis jawaban kitab Idharul Haqiqah dari Ahmad bin Aud dalam versi bahasa Arabnya. Walaupun jawaban 2 lembar yang saya sampaikan 2024 itu sudah cukup menjawab seluruh halaman itu,
Tetapi dengan kitab itu disebarkan atau digratiskan, dibagikan kepada para kiai-kiai, kita juga mempunyai kepentingan untuk memberikan jawaban kepada kiai-kiai itu. Oleh karena itu, setiap narasi yang ada di dalam kitab Idharul Haqiqah itu kemudian akan kita bantah seperti kitab syarah begitu. Jadi ada pernyataan, kemudian ada jawaban, sehingga para kiai-kiai kita atau para pembaca itu tidak akan hanya tergelincir kepada pemahaman yang salah yang ingin dibangun konstruksinya oleh Ahmad bin Aud itu. Pantas saja dia tidak pernah ada lagi di panggung-panggung, teman-teman. Ya, ternyata dia sudah berhenti mengenai membahas polemik nasab ini. Seperti itu. Makanya agen baru yang ditunjuk yaitu Rhoma Irama dan juga Abbas Buntet menjadi pengganti daripada Imaduddin Al-Kaburi, teman-teman semua. Seperti itu. Oke teman-teman, jika bermanfaat video kali ini jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.